Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setio Nugroho, Bapak Ibu. Jadi saya sebagai Direktur Marketing di PT Sender Network Internasional, Bapak Ibu. Jadi terima kasih sekali pada sore hari ini Bapak Ibu bisa hadir di acara perdana kita khususnya di Yogyakarta, Bapak Ibu. Setelah kemarin Surabaya, Sidoarjo, Sabtu Minggu kemarin di Kudus, Pati, Bapak Ibu. Hari ini di Yogyakarta, Bapak Ibu. Jadi Yogyakarta merupakan kota perdana, Bapak Ibu. Kenapa kok dibilang perdana? Karena kantor kita kebetulan ada di Yogyakarta. Nah, jadi Bapak Ibu merupakan orang yang sangat-sangat beruntung ketika berbicara momentum atau kesempatan yang bisa Bapak Ibu ambil, Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau sedikit saya bisa flashback ke belakang, mungkin saat ini Bapak Ibu diundang oleh prospek, diundang oleh teman-teman semua, entah ada yang undangnya apa, mungkin ada yang ditawarkan untuk ketemu atau makan atau mungkin apapun, Bapak Ibu. Jadi pada 1 jam ke depan, Bapak Ibu, jadi kita nggak akan lama presentasi, 1 jam ke depan kita akan kasih tahu sebuah peluang bisnis yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, yang baru running kurang lebih baru sekitar 1 mingguan, Bapak Ibu, tapi responnya sungguh sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu beruntung sekali menjadi orang yang bisa menangkap atau mendengar momentum peluang bisnis ini, Bapak Ibu. Nah, peluangnya nanti seperti apa, saya akan sedikit jelaskan, Bapak Ibu. Jadi kalau sedikit kita flashback ke belakang, mungkin di ruangan ini mungkin tidak ada yang tidak mengenal dengan bisnis namanya multi level marketing atau network marketing, Bapak Ibu. Kita tahu mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mungkin sebagai kolektor. Nah, kalau saya tanyakan Bapak Ibu sudah berapa kali masuk ke dalam sebuah bisnis ini, saya yakin di ruangan ini hampir semuanya sudah pernah bergabung di industri ini. Nah, pertanyaannya adalah, banyak di luar sana bergabung di industri ini, kenapa kok gagal terus, Bapak Ibu? Nah, mungkin ini merupakan jawaban dari doa-doa Bapak Ibu semua ketika Bapak Ibu datang pada sore hari ini mendengarkan sebuah presentasi dari peluang bisnis ini. Karena apa, Bapak Ibu? Saya dengar beberapa bulan ini banyak teman-teman yang terkena bisnis yang scam, Bapak Ibu. Belum lagi kemarin cukup lumayan terkenal, Bapak Ibu, saya tidak sebutkan perusahaannya, Bapak Ibu, dari Yogyakarta juga, running sekitar bulan Agustus September, Bapak Ibu, sampai akhir Desember. Kalau Bapak tahu, wah, gak usah disebut, Bapak Ibu, karena di sini ada yang rekam. Hampir data, kebetulan saya tahu data dari Kementerian Perdagangan, kurang lebih sekitar hampir 400 miliar, Bapak Ibu, angkanya. Jadi cukup lumayan besar sekali, Bapak Ibu. Dan ini banyak menyebabkan leader-leader atau distributor MLM itu collab, Bapak Ibu. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, jadi 1-2 bulan yang lalu kebetulan banyak teman-teman leader dari Surabaya, dari Aceh, Jakarta, banyak kota-kota besar tuh telepon saya, Bapak Ibu. Telepon saya ya sedikit curhat. Salah satunya adalah terkena bisnis scam tadi. Nah, dari situlah posisinya sebenarnya kita dari Sender Network Internasional sebenarnya sudah set up, cuma memang kita mau running rencana itu setelah Lebaran Idul Fitri kemarin, Bapak Ibu. Karena saya lihat momentumnya kalau kita berbicara bisnis, sekarang banyak leader-leader yang memang sedang mencari sebuah peluang bisnis, tapi kalau kita mencari sebuah bisnis harus punya landasan yang kuat, sehingga ketika masuk kita dalam sebuah bisnis, tentunya kita tidak mau gagal, Bapak Ibu. Nah, kalau tidak mau gagal, harus punya landasan yang kuat dalam memilih bisnis. Landasannya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu ketika running, ketika berjalan dalam sebuah bisnis, ya pasti dapat hasil. Bukan lagi kembali ke slogan Pertamina, Bapak Ibu. Mulai lagi dari nol ya, Pak. Mau sampai kapan, Bapak Ibu? Kita berbisnis dengan konsep slogan Pertamina, Bapak Ibu. Mulai lagi dari nol terus. Sedangkan kita yang namanya umur berjalan terus, Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi satu acuan kita dalam memilih bisnis, Bapak Ibu. Nah, sehingga apa? Banyak orang yang trauma, Bapak Ibu, dengan mengikuti bisnis multi level marketing atau network marketing.
Nah ini contoh orang trauma ya Bapak Ibu. Saking traumanya dia memasukkan kepalanya ke pasir Bapak Ibu. Oke. Nah kesimpulannya sebenarnya Bapak Ibu, selama ini kita hanya menjadi objek oleh pihak perusahaan MLM Bapak Ibu. Yang kedua adalah faktor kegagalan bukan terletak pada member distributor, tetapi pada marketing plan yang sangat berpihak pada perusahaan MLM. Ini salah satu faktor terbesar ketika kita berbicara gagal tadi. Jadi yang diuntungin siapa Bapak Ibu? Yang diuntungin adalah company Bapak Ibu. Sehingga apa? Company yang kabur, scam, ownernya dapat duit banyak. Nah ini yang kita nggak mau Bapak Ibu ketika berbicara dalam sebuah industri network marketing. Oke, solusinya apa? Solusinya adalah PT Sender Network Internasional Bapak Ibu. Nah saya mau mulai dari sini. Jadi ketika tadi sebuah bisnis kita memilih untuk melangkah, memulai untuk join dalam sebuah bisnis, landasan paling utama atau pilar yang paling utama adalah berbicara tentang perusahaan. Perusahaannya seperti apa Bapak Ibu? Bapak Ibu harus tahu dan pahami Bapak Ibu. Sehingga apa? Ketika melangkah segala sesuatunya jelas. Ketika segala sesuatunya jelas, Bapak Ibu tinggal gaspol. Tidak perlu untuk pikir panjang Bapak Ibu. Sehingga apa? Kesuksesannya tingkatnya pasti semakin besar ketika pilar yang pertama diikuti, yaitu company. Nah pertanyaannya sekarang, company-nya seperti apa? Yang pertama yang harus Bapak Ibu yakini, wajibkan ketika memilih sebuah company, yang pertama kaitannya dengan legalitas nantinya Bapak Ibu. Legalitasnya seperti apa? Jangan sampai Bapak Ibu masuk ke dalam sebuah bisnis, legalitasnya abal-abal, legalitasnya tidak jelas. Karena apa? Buat saya ini merupakan satu poin penting ketika kita mau melangkah bisnis. Kalau enggak, kita akan buang-buang waktu, buang-buang momentum Bapak Ibu. Karena apa? Legalitasnya nggak diurus. Nah, PT Sender Network Internasional kebetulan tadi saya sudah cerita, dia ada di Yogyakarta. Jadi sangat potensial sekali bagi teman-teman di luar sana. Apalagi kita khususnya yang ada di ruangan ini, untuk bisa bergabung nantinya, bersinergi dengan PT Sender Network Internasional. Kantornya jelas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau main ke sana, silakan. Ada di Ruko Permita Regensi nomor A32. Jadi dari Swalayan Matahari Department Store itu utaranya. Nanti ada perkantoran, ruko-ruko itu, nah kanan jalan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa main ke situ. Bisa bawa orang ke situ, karena di ruangan lantai bawah muat untuk kapasitas sekitar 30-40 orang. Kalau mau sekitar 10-15 orang bisa pakai ruang lantai 2 untuk di ruang meeting Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bawa orang ke sana untuk bisa mengenal lebih jauh tentang PT Sender Network Internasional. Jadi kita sudah siapkan Bapak Ibu. Kantornya yang pertama jelas. Yang kedua berbicara tentang legalitas, selain alamatnya kantornya jelas, kita juga di sini punya namanya website virtual atau kantor virtual. Adanya di xni.go.id. Perlu Bapak ketahui kita di sini hanya 3 digit nih Bapak Ibu. XNI. Jadi kalau kita ngomong dunia digital, dalam nama sebuah domain, huruf cuma 3 digit, pasti perusahaan keluar atau investasi lebih. Coba websitenya sendernetwork.com, murah Bapak Ibu, 125.000 saya jamin. Tapi kalau berbicara sni.co.id, Bapak Ibu bisa searching di Google, berapa harga domain 3 digit. Nilainya sampai 5.000 USD. Artinya hampir 80 juta hanya untuk sebuah nama Bapak Ibu. Ini merupakan komitmen perusahaan untuk apa? Berbicara untuk jangka panjang. Kalau hanya berbicara untuk jangka pendek, ya bikin aja websitenya www.sendernetwork.com atau sendernetworkinternational.com. Karena murah 125.000. Tapi kalau berbicara www.sni.co.id, Bapak Ibu bisa searching sendiri. Harga nominal domain dari hanya 3 digit. Lagi-lagi tadi tujuannya apa saya katakan, bagian dari branding perusahaan. Bahwa perusahaan ini diciptakan bukan hanya berbicara 1, 2, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tapi berbicara long life Bapak Ibu, untuk jangka panjang. Sehingga apa kalau kita berbicara long life, Bapak Ibu di sini bisa berkarir, bangun sistem, bangun duplikasi 3 bulan, 4 bulan saja, benar-benar bisa merasakan yang namanya passive income. Jadi gak usah ikut BO lagi Bapak Ibu, gak usah ikut yang namanya investasi lagi. Ketika sistemnya berjalan, duplikasinya berjalan, maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi adalah Bapak Ibu dapat namanya passive income. Karena di sini nggak sulit, dan saya akan terangkan marketing plan-nya. Dan saya tunjukkan buktinya bahwa kita running kurang lebih semingguan ini, mau 10 hari ini, posisinya
yang terima bonus itu siapa aja. Jadi sangat mudah untuk diduplikasi Bapak Ibu untuk sistem dan bonusnya. Jadi perusahaannya legalitasnya sangat-sangat jelas ya Bapak Ibu, sangat-sangat jelas sekali. Yang kedua berbicara legalitas Bapak Ibu. Di sini ada akte perusahaan, tentunya pasti kalau ada nama PT pasti ada akte perusahaan. Ada Kemenkumham. Terus kita lanjut aja, ada NIB Bapak Ibu sebagai nomor induk berusaha. Ada juga NPWP Bapak Ibu sebagai ketaatan kita dalam membayar pajak Bapak Ibu. Jadi jelas perusahaan artinya pengen jangka panjang, bukan berbicara sebulan 2 bulan Bapak Ibu. Nah yang lebih penting ketika berbicara sebuah industri penjualan langsung atau network marketing, ini yang paling Bapak Ibu, SIUPL, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Karena kalau kita mau memasarkan produk-produk konsepnya network marketing atau multi level marketing, harus wajib yang punya namanya SIUPL Bapak Ibu, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Karena kalau tidak punya ini landasannya adalah legal standingnya adalah undang-undang Bapak Ibu. Bapak Ibu yang memasarkan produk atau menjalankan sistem multi level marketing tidak memiliki SIUPL, itu ancaman hukumannya 10 tahun penjara Bapak Ibu. Jadi hati-hati ketika ada yang iseng, ketika Bapak Ibu jalan sebuah bisnis dia tidak ada SIUPL-nya, maka Bapak Ibu dapat dikenakan sanksi hukuman sekitar 10 tahun penjara atau denda maksimal setahu saya sekitar 2 miliar. Jadi besar sekali. Jadi hati-hati ketika menjalankan sebuah bisnis tanpa ada legal standing-nya. Nah kita dari awal perusahaan sudah komitmen semua perizinan ini kita urus Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya agar Bapak Ibu bisa fokus untuk gaspol, pengembangan organisasi Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga jalannya enak. Banyak di luar sana perusahaan terus terang Bapak Ibu untuk ngurus ini running dulu, orang bilang colong start. Tujuannya apa? Pada saat dia colong start, perusahaan dapat omset. Pada saat dapat omset, berarti ada uang yang masuk ke perusahaan, baru dia ngurus legalitasnya. Karena ngurus legalitas membutuhkan biaya pastinya. Nah, itu salah satu strategi perusahaan yang tidak punya kapital atau modal yang cukup untuk bisa menyelesaikan kewajibannya untuk mengurus legalitas. Jadi Bapak Ibu sudah harus berpikir cerdas sekarang. Berpikir ke depannya ketika ditawarkan sebuah bisnis harus punya pemikiran yang cerdas. Sehingga apa? Tidak ketipu lagi Bapak Ibu. Nah, itu kenapa pentingnya sebuah legalitas atau pilar yang pertama mengenai perusahaan Bapak Ibu. Nah, pilar yang kedua berbicara tentang masuk ke dalam sebuah bisnis atau industri ini adalah berbicara tentang produk Bapak Ibu. Nah, produk buat saya yang paling pertama adalah ada 2 poin penting kalau kita berbicara produk. Yang pertama tentunya berbicara tentang legalitas Bapak Ibu. Nah, produk kita kebetulan nanti saya terangkan namanya Diksi Bapak Ibu. Dia sudah ber-BP POM Bapak Ibu. BP POM-nya standarnya di sini bukan MD Bapak Ibu untuk di kelasnya. Karena apa? Banyak di luar sana kompetitor kita berbicara produk minuman serbuk, rata-rata BP POM-nya hanya MD. MD itu apa? Nah, ini sedikit edukasi. MD itu singkatannya minuman dalam negeri. Kalau dari luar impor, dia statusnya adalah ML, minuman luar negeri. Oke? Nah, di atasnya ada SL, suplemen. Ada SI, suplemen impor. Nah, yang paling tinggi kategorinya obat herbal, TR BP POM-nya. Kalau impor dia TI namanya. Cuma beda di produksi. Kalau TR diproduksinya di dalam negeri, kalau TI produksinya di luar negeri. Kalau untuk TR Bapak Ibu, dia harus mengalami yang namanya uji klinis. Kurang lebih BP POM terbit itu paling cepat. Karena apa? Uji klinisnya bisa sampai 9 bulan, 1 tahun Bapak Ibu. Baru di tahun kedua terbit. Jadi lebih dari 1 tahun paling cepat itu untuk TR keluar. Tapi kalau MD, minuman, itu cepat biasanya 3-4 bulan saja sekarang sudah bisa keluar. Karena kategorinya minuman. Sama seperti Bapak Ibu minum minuman penyegar, minuman yang kuning-kuning itu yang biasanya Bapak Ibu minum, yang seger-seger. Kategorinya hanya minuman. Dia tidak boleh klaim. Karena statusnya apa? Minuman. Tapi kalau TR kategorinya sudah obat herbal. Makanya di kotak ada logo di sini jamu Bapak Ibu. Karena kategorinya sudah obat. Jadi masuk ke medis, masuk ke kedokteran, begitu lihat BP POM-nya, oh ya TR. Lebih nyaman Bapak Ibu. Karena dia bisa klaim.
kalau TR. Tapi kalau MD tidak bisa. Itu makanya ada salah satu company yang cukup lumayan luar biasa omsetnya Bapak Ibu dari luar negeri Bapak Ibu, produknya kurang lebih sama minuman serbuk, patennya luar biasa. Dia BP POM-nya hanya ML karena dia produk impor. Sehingga apa? Di websitenya ditulisin member dilarang untuk overclaim karena statusnya BP POM-nya hanya ML, sorry. Nah, itu kalau berbicara tentang sebuah legalitas. Jadi kita ada nilai plusnya berbicara tentang produk. Oke. Nah, produk kita single Bapak Ibu. Kenapa kok single untuk awal ini? Sebenarnya kita di backup sama holding Bapak Ibu. Jadi kita produksi sendiri bukan makro. Kita di backup sama ya. Jadi kita di backup sama holding Bapak Ibu yang menyupport produk-produk kita Bapak Ibu. Kita mau bikin produk apa saja, posisinya itu bisa sekali Bapak Ibu. Cuma ini dari diskus dan pengalaman saya di industri ini selama 23 tahun. Dan selama 5 tahun belakangan ini ketika saya diskus dengan beberapa teman-teman yang punya company network marketing Bapak Ibu, itu ada satu problem ketika kita banyak produk. Kenapa kok seperti itu? Buat saya, oke, secara positifnya adalah kita bisa grab banyak market mas. Tapi yang terjadi, kenyataannya di lapangan ketika berbicara sebuah produk dengan banyak sekali variasinya, maka yang terjadi adalah kita butuh edukasi lebih, butuh untuk pengetahuan lebih untuk bisa memasarkan sebuah produk. Dan ini yang terjadi di lapangan, oke? Yang terjadi di lapangan, teman-teman jatuhnya jadi tidak menduplikasi dari sebuah sistem. Yang terjadi di lapangan kenyataannya 3, 4, 5 tahun belakangan ini ketika banyak sekali variasi produk, yang terjadi jatuhnya hanya selling, dan selling. Bukan kita menyalahkan selling, tidak. Selling bagian daripada omset Bapak Ibu. Tapi ini adalah bagian dari sistem network marketing. Jadi ketika kita berbicara industri network marketing, Bapak Ibu harus paham benar, Bapak Ibu harus mengerti benar bagaimana menjalankan bisnis ini secara baik dan benar dengan menggunakan konsep network marketingnya. Kalau hanya berbicara bisnis, hanya menjalankan hanya selling, jatuhnya bukan penjualan langsung, jatuhnya bukan network marketing, jatuhnya adalah direct selling nanti Bapak Ibu. Artinya apa? Yang terjadi adalah active income. Ketika Bapak Ibu tidak bekerja, ya tidak mendapatkan penghasilan. Tapi di sini yang kita tawarkan adalah sebuah passive income. Karena di awal Bapak Ibu bekerja bukan untuk menjual produk, menciptakan omset, tapi membentuk aset. Ketika asetnya ini bergerak, ya Bapak Ibu tidur di rumah, ya benar-benar passive income. Itu yang mau kita tuju dalam hakikat industri network marketing yang baik dan benar. Nah tadi dari discuss itu Bapak Ibu, jadi kita tarik kesimpulan, kita harus cari single produk saja yang untuk di awal ini, untuk supaya bisa running Bapak Ibu. Sehingga teman-teman fokus bagaimana menduplikasikan bisnis ini secara baik dan benar. Produk dipakai untuk yang namanya core person. Apa itu? Pemakai produk Bapak Ibu. Jadi join, Bapak Ibu pakai, konsepnya adalah drink, Bapak Ibu minum, feel, Bapak Ibu rasakan, share, Bapak Ibu ceritakan. Maka bisnisnya akan berjalan. Bukan untuk selling Bapak Ibu. Itu tujuan dari bisnis yang benar di industri multi level marketing. Nah itu juga bagian kalau kita tarik kesimpulan, mungkin ya dalam tanda kutip adalah Bapak Ibu jalan di industri ini, jalan di bisnis ini selama ini menggunakan konsep yang salah. Sehingga apa? Bapak Ibu tidak mendapatkan penghasilan yang maksimal. Saya bilang, bukan tidak dapat hasil mungkin, tapi tidak maksimal. Nah makanya itu kita sedikit rubah Bapak Ibu. Oke. Nah faktor yang kedua selain legalitas, buat saya yang paling terpenting dari sebuah produk adalah marketable. Apa itu marketable Bapak Ibu? Produk harus bisa diterima oleh pasar. Produk harus marketnya sudah tercipta Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu marketnya tidak tercipta, memasarkan sebuah produk, ini yang jadi problem adalah kita tadi saya cerita butuh edukasi lebih untuk menjelaskan lagi, untuk bisa edukasi. Sehingga apa? Butuh waktu Bapak Ibu untuk bisnis ini bisa booming dan besar. Tapi kalau produknya sudah marketable,
market memang sudah butuhkan, nggak akan sulit untuk memasarkan, nggak akan sulit untuk membuat sebuah bisnis ini, sebuah produk ini booming, Bapak Ibu. Nah, yang kategori marketable itu apa sih Bapak Ibu? Buat saya untuk saat ini, kalau kita lihat dari 5-10 tahun belakangan ini, ada 3 top 10 Bapak Ibu yang menjadi produk marketable. Yang pertama kaitannya dengan kesehatan Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Kita tahu Bapak Ibu radikal bebas, pola makan, pola stres, istirahat dan lain sebagainya yang bisa mempengaruhi dari kesehatan kita. Sehingga sekarang muncul banyak sekali penyakit-penyakit baru degeneratif tentunya. Kanker, jantung, diabetes. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kita butuh penangkalnya. Dan ini marketnya luas sekali kalau kita ngomong market. Ketika marketnya luas sekali, dalam tanda kutip, dalam ilmu ekonomi, Bapak Ibu bisa pahami bahwa di situ ada potensi penghasilan yang sangat-sangat besar. Ketika apa? Marketnya terbentuk. Contoh, penderita jantung Bapak Ibu tahu di Indonesia ada berapa? Lebih dari 10 juta. Diabetes kurang lebih angkanya sama. Stroke kurang lebih angkanya juga hampir sama. Jadi 3 penyakit paling terbesar di Indonesia, itu angka penderitanya itu hampir 10 juta pasien. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya inilah market potensial yang sangat luar biasa buat kita memasarkan sebuah produk ini Bapak Ibu. Oke? Jadi ini marketnya besar sekali Bapak Ibu. Belum lagi penyakit kolesterol, asam urat, yang saya yakin Bapak Ibu di setiap rumah di seluruh Indonesia dengan umur usia di atas 40 tahun ke atas pasti ada yang punya penyakit kolesterol, asam urat. Ini merupakan market yang luar biasa besar Bapak Ibu buat kita untuk bisa memasarkan produk ini Bapak Ibu. Nah, market yang kedua adalah berbicara tentang kecantikan Bapak Ibu, skincare. Wanita di Indonesia pengennya glowing, makanya sekarang muncul banyak sekali skincare yang luar biasa, bermunculan luar biasa banyak. Karena apa? Market di Indonesia untuk skincare, wah dahsyat sekali. Per tahun angkanya triliunan, bukan triliunan lagi, puluhan bahkan ratusan triliun. Makanya banyak sekarang muncul perusahaan-perusahaan yang basicnya adalah skincare. Nah ini market yang gede sekali yang kita bisa dapatkan uang dari market yang kedua ini, berbicara skincare. Market yang ketiga, yang cukup lumayan besar juga untuk saat ini adalah berbicara imunitas. 2-3 tahun yang lalu Bapak Ibu kita terkena dengan krisis kemarin corona Bapak Ibu. Tapi impactnya sampai dengan sekarang menyebabkan apa Bapak Ibu? Daya tahan tubuh kita itu sedikit melemah. Nah ini benar atau tidaknya efek entah itu dari vaksin atau efek dari corona itu sendiri kita tidak pernah tahu Bapak Ibu. Tapi kenyataannya di lapangan saya sendiri posisinya alumni terkena corona Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara imbas dari kemarin, sekarang itu lebih cepat orang itu ketika beraktivitas cepat dengan capek Bapak Ibu. Ini yang menyebabkan imunitasnya sedikit turun. Nah ini market ini besar sekali kalau kita berbicara imunitas. Belum lagi 2-3 hari ke belakang kemarin kalau Bapak Ibu posisinya menonton berita, nah di Singapura negara tetangga kita itu penderita kasus coronanya mulai naik lagi Bapak Ibu, 25.000 orang. Dan ini Bapak Ibu sangat berpengaruh terhadap Indonesia dalam 1 minggu 1 bulan ke depan. Karena apa? Orang Indonesia senangnya ke Singapura Bapak Ibu. Dan ini yang terjadi adalah ketika mereka pulang membawa virus ke sini, nah ini jadi problem. Ketika tingkat imunitas di dalam tubuh kita juga berkurang. Nah, mudah-mudahan kita tidak terkena imbasnya Bapak Ibu. Untuk itu kita butuh suatu produk yang bisa mengcover untuk imunitas Bapak Ibu. Sehingga apa? Bisa menguatkan daya imun kita Bapak Ibu. Jadi 3 market tadi yang saya ceritakan itu luas sekali. Kalau kita generate, kalau kita kalkulasi, omsetnya bisa triliunan Bapak Ibu. Bayangkan kalau itu terjadi di dalam grup kita. Bayangkan kalau itu terjadi di jaringan kita. Maka yang terjadi adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Nah ini Bapak Ibu sedikit cerita tentang Diksi Bapak Ibu. Jadi Diksi ini adalah steam food cell Bapak Ibu. Apa itu?
sebuah makanan yang bentuknya adalah sebuah minuman serbuk Bapak Ibu yang berfungsi 3 in 1 untuk kesehatan, untuk kecantikan, dan imunitas. Biasanya kalau kita berbicara minuman serbuk, dia hanya single fungsi. Yang pertama kesehatan sendiri, kecantikan sendiri, imunitas sendiri. Nah, kita coba combine 3 in 1 ini jadi satu dalam sebuah produk dengan nama Dixie ini Bapak Ibu. Jadi dia superfood, super antioksidan Bapak Ibu. Kok bisa tiganya bisa mengcover? Nah, kita lihat kandungannya Bapak Ibu. Kandungannya Bapak Ibu di sini sebenarnya ada 8 bahan aktif Bapak Ibu. Yang pertama berbicara alga merah yang Bapak Ibu mungkin tahu bahwa khasiatnya sangat-sangat luar biasa sebagai sumber antioksidan. Yang kedua ada manggis. Manggis merupakan satu buah yang memiliki kandungan antioksidan yang cukup lumayan tinggi. Yang ketiga Bapak Ibu, di situ ada kolagen peptide salmon yang sekarang lagi in sekali Bapak Ibu. Nah, makanya kenapa minum Dixie rata-rata 3-4 hari, 5 hari saja kulitnya langsung kenyal, glowing Bapak Ibu. Karena apa? Di situ ada kolagen peptide plus satu lagi kolagen, ada kolagen merin. Jadi ada double kolagen di situ. Oke. Terus ada lagi yang kelima adalah astaxanthin. Astaxanthin adalah sebuah penemuan antioksidan terbarukan pada tahun-tahun ini Bapak Ibu, karena dia sebagai sumber rajanya antioksidan. Karena kalau mungkin kita tahu 2-3 tahun 4 tahun yang lalu sumber raja antioksidan itu acai berry. Nah, sekarang lebih tinggi kandungannya daripada acai berry. Ada astaxanthin Bapak Ibu di situ. Ada lagi daun mimba Bapak Ibu. Ada lagi stem cell apple. Stem cell apple ini adalah yang sekarang lagi in. Jadi kalau Bapak Ibu mau merawat kecantikan, biasanya kalau searching di internet, artis-artis sekali suntik stem cell apple. Harganya posisinya sekali suntik 40 juta, 80 juta. Kok mahal seperti itu Pak? Iya, karena kalau kita berbicara stem cell apple, stem cell itu 1 kilonya kalau Bapak Ibu tahu 1 miliar rupiah. Jadi angkanya memang cukup lumayan fantastis kalau kita berbicara stem cell Bapak Ibu. Nah, jadi kandungannya kompleks sekali, kurang lebih ada 8 kandungan. Sehingga apa? Kok bisa mengatasi untuk masalah kesehatan? Karena yang pertama berbicara kesehatan tadi, di situ ada antioksidan tingkat tinggi. Ada manggis, ada stem cell di situ, ada astaxanthin, ada daun mimba yang berfungsi untuk antioksidan atau menangkal radikal bebas. Kok bisa untuk kecantikan? Nah, di situ ada kolagen peptide, ada kolagen merin yang baik untuk kulit Bapak Ibu. Kok bisa untuk imunitas Bapak Ibu? Ya tadi kombinasi di antioksidan itu terkandung yang namanya zat imunitas Bapak Ibu yang berfungsi untuk kekebalan tubuh kita. Jadi minum produk ini 3 in 1. Dapat sehat, dapat cantik, dapat imun Bapak Ibu. Jadi simple produk kita dan memang market butuhkan Bapak Ibu. Untuk Dixie ini Bapak Ibu. Nah, di balik produk yang luar biasa hebat Bapak Ibu, dengan single tadi yang mempunyai multifungsi yang sangat luar biasa banyak, terdapat sebuah peluang bisnis yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, peluang bisnisnya apa? Di pilar yang ketiga ini. Yang pertama adalah berbicara joinnya berapa sih Pak? Kalau kita berbicara join atau masuk bergabung di bisnis ini. Jadi kita punya 3 kategori join Bapak Ibu. Yang pertama adalah silver, nilainya 2,5 juta.